Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Komputer dan Masyarakat akan mempresentasikan tugas besar kita, yaitu dengan jurnal dengan judul Penegakan Hukum di Indonesia yang bersangkutan dengan teknologi informasi. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu, karena tidak kenal maka tak sayang maka tidak saling merindukan. Nah, perkenalkan nama saya yaitu Muhammad Ataullah dengan NIM akhir 2165 dan teman saya. Nama saya Arya Pandu Nugroho dengan NIM akhir 2161. Next slide. Nah, jurnal kami, pengambilan judul jurnal kami yaitu Penegakan Hukum di Indonesia yang bersangkutan dengan teknologi informasi. Next slide. Nah, pada pendahuluan dan masalah yang telah kita ketahui, pada zaman ini sudah semakin maju dan sangatlah canggih teknologi yang telah tercipta di Indonesia. Nah, dari kemajuan itu tentu banyak sisi positif dan negatifnya. Dari salah satu sisi negatifnya itu kejahatan pada dunia teknologi itu juga bisa disebabkan oleh manusia. Nah, itu juga bisa disebut dengan kejahatan cybercrime. Kejahatan pada dunia maya sangatlah marak sekali pada saat ini, dan para pelaku kejahatan bisa dengan mudah melakukan aksinya dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, cybercrime itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang biasanya menggunakan jaringan berupa internet. Begitu banyak sekali cara yang dilakukan oleh para penjahat dengan menggunakan internet seperti pencurian data, kabar yang tidak benar, penipuan, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, referensi yang kita ambil dari beberapa jurnal, kita akhirnya mengambil banyak sekali sampel, yaitu dari penelitian Dodo Zainal, yaitu dikutip dari jurnal ditulis oleh beliau sendiri, yaitu dengan judul Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam penelitian tersebut tercantum cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet saat ini sangatlah begitu marak dan tidak bisa terbendung lagi. Terus di sampel kedua dari penelitian Triko Nugroho dikutip dari jurnalnya yang ditulis yaitu dengan judul Perspektif Hukum Indonesia Cyber Law, penanganan kasus cyber di Indonesia ini, penegakan hukumnya terhadap cybercrime sangatlah mutlak memerlukan alat sebagai karakteristik dari kejahatan ini adalah dilakukan dengan alat yang baik, yang berwujud walau atau maupun yang tidak berwujud. Nah, setelah itu kita satukan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta peraturan undang-undang lainnya yang bersangkut pautan dengan teknologi informasi. Nah, teknologi elektronik itu sendiri yaitu berkembang sangat pesat karena dapat menyebabkan produktifnya bermacam-macam sekali banyaknya peralatan komunikasi yang relatif murah dan ukurannya yang lebih kecil yang dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat umum. Nah, setelah itu banyak sekali kejahatan informasi, contohnya seperti pembajakan situs website, terus yang sering dilakukan oleh para hacker adalah dengan merubah halaman web yang dikenal sebagai istilah defense. Itu adalah salah satu kejahatan dari cybercrime. Next slide. Nah, kita telah mengambil sampel referensi banyak, kita akhirnya mendapatkan metode penelitian, mengambil metode penelitian dengan metode crime thesis. Nah, metode tersebut adalah metode dengan cara mereview jurnal dengan membuat pendapat sendiri terhadap beberapa sumber yang telah kami baca. Nah, dari hasil pembahasan ini dapat kita simpulkan dengan pendapat kita sendiri, yaitu jenis-jenis kejahatan cybercrime, yang kedua beberapa contoh kasus cybercrime, yang ketiga adalah peraturan cybercrime dalam konteks hukum.
Nah, jenis-jenis kejahatan cybercrime akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tentang jenis-jenis kejahatan cybercrime itu juga banyak. Salah satunya yaitu cybercrime espionage. Kejahatan ini merupakan teknologi kejahatan yang memanfaatkan teknologi jaringan untuk melakukan mata-mata kepada pihak lain. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan memasuki sistem jaringan pada komputer si korban atau sasarannya. Nah, yang kedua itu cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat beberapa gangguan penghancur dan bahkan dapat merusak suatu data. Biasanya ini tuh dilakukan dengan cara memasukkan virus ke suatu jaringan atau komputer yang ada programnya, lalu jaringan itu tidak bisa bekerja dengan semestinya dan bekerja itu juga sesuai dengan keinginan si pelakunya. Yang ketiga itu offense against intellectual property. Kejahatan seperti ini itu seperti mengambil hak orang lain secara internet atau bisa disebut pengambilan hak orang lain. Pengambilan ini juga sangat merugikan si dari korbannya. Contohnya itu seperti si penjahat itu melakukan copy dari website orang lain tanpa memberitahu si korbannya. Itu. Seperti juga bisa pengambilan ide perdagangan secara rahasia yang disiarkan dan tidak diketahui oleh pembuatnya. Yang keempat ada infringement of privacy. Kejahatan seperti ini biasanya dikhususkan terhadap informasi pribadi yang bersifat privasi, yaitu seperti PIN ATM atau kartu kredit. Nah, itu sangat berbahaya, biasanya juga diincar. Yang diincar itu merupakan korban secara materi atau non materi. Contoh seperti PIN ATM itu bisa diambil dananya dan bisa dirampas uangnya. Yang kelima itu ada akses tidak sah ke sistem dan layanan komputer. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki suatu sistem jaringan dengan ilegal dan mengacaukan sistem di dalamnya seperti sabotase, hacking, juga pencurian data bisa jadi. Nah, yang keenam itu ada illegal contents. Kejahatan seperti ini biasanya dengan cara si pelaku memasukkan suatu informasi ke dalam internet yang disebarkan untuk membuat heboh berita yang tidak benar. Nah, contoh dari penyebaran ini yaitu seperti pornografi, penyebaran berita hoax, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada data forgery. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data dokumen penting tertentu yang disimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, beberapa contoh kasus cybercrime itu banyak sekali. Salah satunya yaitu penipuan melalui situs internet. Nah, dalam kasus ini banyak sekali penipuan dalam situs internet seperti peminjaman online dengan bunga yang rendah. Terus yang kedua, kejahatan yang berhubungan dengan domain. Nah, kejahatan ini dengan menggunakan domain itu dengan menggunakan nama domain guna untuk mengidentifikasikan sebuah perusahaan atau sebuah merek dagangan. Nah, setelah menduplikasi, maka sang pemilik domain ini akan menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, dari ini salah satu modus kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, maka ini termasuk dalam cybercrime. Terus yang ketiga yaitu kejahatan lewat email. Kejahatan lewat email ini banyak sekali yang telah kita lakukan dengan menjual banyak sekali produk-produk dengan harga yang murah, lalu dengan bunga yang murah. Contohnya seperti bank juga tadi. Nah, mengirimkan lewat email dengan harga bunga 0%. Nah, terus yaitu yang terakhir kasus pornografi. Nah, dalam kasus pornografi ini banyak sekali para remaja-remaja menggunakan situs negatif untuk memperlihatkan pornografi itu tersebut. Nah,
Sebenarnya dalam aturan-aturan cybercrime itu telah ditetapkan oleh KUHP dan UU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pada asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang teknologi tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang ITE. Nah, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang informasi dan transaksi elektronik yang biasanya disebut dengan ITE, dengan aturan cybercrime beserta dengan hukum pidana yang telah dituangkan pada UUD ITE seperti yang berkaitan dengan masalah kriminal pada elektronik yang terdapat pada bab 9 menerangkan ketentuan pidana yang ada pada pasal 45 sampai pasal 52. Pada saat berlakunya undang-undang di atas, semua undang-undang dan kelembagaan yang ada berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang mana tidak mengikuti undang-undang tersebut yang telah dicantumkan di atas, maka perilaku akan terkena hukuman yang telah ditentukan. Next slide. Nah, kesimpulan pada jurnal kali ini yaitu kejahatan atau kriminal pada teknologi yang telah terjadi telah menjadi momok bagi para pelaku. Maka untuk memperkecil angka kriminal pada teknologi sangat sekali dibutuhkan peraturan hukum yang sangat kuat dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan pada teknologi informasi tersebut. Next. Nah, dari kesimpulan di atas, namun masih banyak sekali hambatan yang bisa dikatakan mengganggu efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan ITE di Indonesia ini. Seperti dalam efektivitas tujuan undang-undang tersebut dikatakan belum mampu mencapai tujuan yang dimuat di dalamnya. Perlu dilakukan beberapa pembenahan sistem dalam kehidupan masyarakat itu sendiri sebagai subjek hukum dan sebagai penggunaan sarana teknologi informasi elektronik. Maka dari itu, aparat harus lebih memperhatikan kenyamanan dalam bermasyarakat dan membatasi konten negatif dan memberikan arahan penggunaan teknologi dengan baik dan benar. Lalu, begitu juga aparat harus menegakkan hukum yang harus diperhatikan dengan penuh yang ada di peraturan undang-undang dan menegakkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang dan memberantas para cybercrime atau kejahatan teknologi informasi lainnya agar masyarakat awam bisa lebih nyaman menggunakan teknologi pada zaman sekarang dan bahkan ke masa yang akan datang. Next slide. Nah, akhir kata dari kami mengutip salah satu nadom dari Imam Syafi'i yang berkata, wa malam yadu murad ta'allumi sa'atan tajarro adallal jahalitu la hayatihi, yang artinya barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sesaat, maka ia akan meneguk hinanya kebodohan selama hidupnya. Nah, mungkin itu saja dari presentasi kami. Mungkin ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. wabarakatuh.